Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga nih saya menghubungi Ustadz Abdul Twasikal. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan nih tentang iktikaf. Kan tiap tahun Alhamdulillah saya sudah biasa iktikaf di masjid. Ya, Cuman kan tahun ini iktikafnya ya tahu sendirilah Ustadz, tidak diperbolehkan karena dilarang kumpul-kumpul saat pandemi ini. Nah, terus gimana dong Ustadz kebiasaan iktikafnya ini? harusnya tahu dulu dong. Ilmu itu harus ada sebelum beramal nih. Oh iya betul, harus punya ilmu dulu ya Ustadz ya. Sebenarnya iktikaf itu gimana sih Ustadz? Gini, kalau kita lihat dari sisi pengertiannya, itikaf, para ulama mengartikan secara bahasa, itikaf itu artinya menetapi. Menetapi. Saya tetap di situ, tidak meninggalkan. Secara istilah atau terminologi, itu adalah menetap di dalam masjid. Ingat ya, di dalam masjid. Namun itu dilakukan oleh orang tertentu dengan niat yang khusus, yaitu dia niat untuk itikaf. Terserah di sini nanti ada itikaf wajib, nazar bentuknya atau itikaf sunnah, bisa juga kita sebut itikaf mutlak gitu, waktunya bebas. Oh gitu. Kalau kita sebut itikaf, itu cuma itikaf dalam kebaikan saja. Terus ada ketentuan lainnya nggak Ustadz? Oh ada Pak Hendi, Oh, ada rukun ada. dan syaratnya. Layaknya ibadah sholat, puasa itu ada rukun, ada syaratnya. Nah, iya, ini perhatikan ini ya Pak Hendi ya. Siap. Saya jelaskan dulu tentang rukun dan syarat untuk itikaf tadi. Pertama nih, orang yang beritikaf itu haruslah memenuhi 3 syarat. Apa aja tuh Ingat Ustadz? ya, Islam berarti dia seorang muslim. Yang kedua berakal, berarti orang gila nggak bisa itikaf nih. Oh iya dong Ustadz, ya kali orang gila iktikaf. Terus bersih dari hadas besar, yaitu junub, haid dan nifas. Ada lagi di sini para ulama tetapkan rukun dan syarat itikaf adalah masjid. Artinya itikaf hanyalah sah jika dilakukan di masjid. Harus di masjid ya Ustadz ya. Berlaku untuk siapa aja tuh Ustadz? Untuk laki-laki maupun perempuan Pak Hendi. Oke. Kalau dari sini berarti kita simpulkan ya tidak bisa pakai musola rumah. Pak Hendi Oh, punya nggak boleh. musola ada di rumah, dibuat space di pojok rumah sendiri untuk melaksanakan sholat bersama istri dan anak-anak, ya tidak bisa kita pakai karena di sini syaratkan masjid. Nggak boleh ya ternyata meskipun di rumah ada musolanya. Emang ada dalilnya gitu Ustadz? Oh ada dalilnya. Coba nanti Pak Hendi perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Oke, nanti saya buka Itu Ustadz. disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi janganlah kamu mencampuri mereka yaitu istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Syarat lainnya Ustadz? Syarat yang lainnya harus ada niat, kemudian ingat harus menetap di masjid. Itulah manfaatnya belajar dulu ya Ustadz ya. Kita jadi tahu ketentuan-ketentuan seperti itu. Apalagi rujukan dari para ulama. Aduh, terus gimana dong Ustadz nih? Berarti iktikafnya tidak boleh di rumah nih? Ya gimana lagi dong Pak Hendi? Emang syaratnya seperti itu? Kalau begitu solusinya gimana Ustadz? Nah, sebagai gantinya di masa pandemi, karena kita tidak bisa kumpul-kumpul di masjid rawan di sana, maka sekarang kita perbanyak ibadah di rumah. Seperti apa Ustadz bentuknya? Bisa baca Quran, kaji tafsir, Berzikir. berzikir, perbanyak sholat sunnah, kegiatan-kegiatan oke. banyak kita lakukan di rumah. Dan kita harus pahami bahwasanya kita tidak hanya dapati ibadah itu lewat itikaf saja, bisa dengan ibadah-ibadah tadi yang kita sebut walaupun cuma melakukan di rumah. Termasuk di sini nanti dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tetap dapat pahala ya Ustadz ya? Ya, moga kita tetap mendapatkan pahala itikaf lah nantinya. Amin, insya Allah Karena Ustadz. kita kan ada uzur, tidak bisa melaksanakannya di masjid. Dan ingat ya Pak Hendi ya, Apa tuh? ini hadis yang sering hadis. di web rumesau.com disampaikan, terus di masa-masa corona ini, nanti bisa dibaca-baca. Iya, Hadis Ustaz. ini selalu disebut untuk motivasi kita, kalau kita tidak bisa beramal sempurna. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misna ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ingat, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Masya Allah. Nih Pak Hendi nih ya, kalau ketika safar kan sholatnya jadi qashar 2 rakaat. Padahal kalau mukim itu 4. Maka ketika safar tadi tetap dinyatakan pahalanya dapat yang 4 rakaat juga karena 4 rakaat ini sudah jadi kebiasaan. Masya Allah. Karena udah biasa ya Ustadz Sebenarnya ya? kalau kita lihat juga para ulama katakan seperti Ibnu Hajar ya. Dia katakan gini Pak Hendi. Hadis itu berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang. Ingat ya, terhalang berarti punya uzur. Padahal ia sudah punya niatan untuk lakukan. Ini kita yang sudah punya niatan untuk itikaf, namun ada uzur. Padahal dia udah punya niatan. Dia untuk sudah punya melakukannya. niatan, kalau tidak dia menghalangi, pasti nanti dia lakukan. Namun karena ada Ada uzur. uzur. Iya.
Berarti kalau saya sudah punya kebiasaan iktikaf di bulan Ramadan sebelumnya, tetap akan dicatat pahala iktikaf ya Ustadz ya? Iya, seperti itu maksudnya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Saya jadi senang nih Ustadz nih. Iya, makanya kita harus jaga amalan secara kontinu, walau jumlahnya itu sedikit. Kuncinya di situ, jaga amalan aja. Nah, itu dia. Sedikit tapi continue. Oke, kalau gitu udah dulu Ustadz. Afwan nih udah mengganggu waktunya. Iya Pak Hendi, semoga Allah jaga antum. Amin. Begitu juga dengan antum dan keluarga Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.